Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Stefania Octavia selaku MC yang akan membawakan acara sekaligus membimbing jalannya diskusi pada gelar karya P5 debat pada hari ini. Sebelum itu, mari kita sapa terlebih dahulu tim debat yang sudah berada di samping kanan dan samping kiri saya. Dimulai dari kanan saya ada Partai Makarya. Gimana untuk persiapan dari Partai Makarya? Apakah matang atau kebut semalam? Ya, insya Allah sudah matang. Insya Allah sudah matang. Dari Partai Es Tungkara, gimana tanggapannya? Alhamdulillah Sudah matang juga. Kelihatannya sama-sama sudah matang. Baik, kalau begitu kita mulai dari perkenalan tim debat. Ada perwakilan 27 partai politik yang mengikuti debat hari ini. Dari kloter 10 ada Partai Makarya dari kelas 11H. Silahkan untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agusta Zartul Mairo dari perwakilan dari Partai Makarya kelas 11H. Perkenalkan, nama saya Aswin Amarisanta dari Partai Makarya kelas 11H. Perkenalkan, nama saya Ferdinanda Malinda Ramawati dari Makarya kelas 11H. Melawan Partai Es Tungkara dari kelas 11F. Silakan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Melia Putri Wulandari, perwakilan dari Partai Es Tungkara dari kelas 11F. Perkenalkan, saya Selena Adora Diana dari Partai Es Tungkara dari 11F. Perkenalkan, nama saya Jasmine Argia, kelas 11F. Untuk perwakilan dari masing-masing tim debat dimohon untuk berada di depan saya untuk melakukan switch. Silakan untuk maju di depan saya. Waktu switch dimulai hitungan 3. 1, 2, 3. Silakan duduk kembali. Teman-teman, mari kita simak bersama penampilan tim debat dari kloter 10 dengan kasus haruskah semua WNI diberi hak pilih dengan Partai Es Tungkara sebagai tim kontra dan Partai Makarya sebagai tim pro. Tapi sebelum itu, saya akan melontarkan satu pertanyaan. Negara Indonesia merupakan negara demokratis, tapi mengapa hak pilih di Indonesia dibatasi? Contohnya pada masa Orde Baru hingga Orde Lama, hak pilih anggota TNI dan Polri khususnya tidak diberi hak pilih. Silakan dimulai dari tim pro untuk menanggapi pertanyaan. Dimulai dari sekarang. Baik, kami dari tim pro akan menyatakan bahwa dengan tidak memperbolehkan anggota TNI dan Polri untuk memilih, mereka dapat tetap netral dalam konteks politik. Hal ini diharapkan dengan mengurangi resiko intervensi militer dalam urusan politik. Maka dari itu, kami sebagai tim pro menyetujui pernyataan tersebut. Baik, bagaimana tanggapan dari tim kontra? Apakah setuju dengan tanggapan dari tim pro? Tidak. Tidak. Apakah ada sanggahan? Baik, silakan. Waktu menyanggah dimulai dari sekarang. Warga negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan tidak mempunyai hak memilih. Berikutnya di pasal 199 menyatakan untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang ini.
Selanjutnya di pasal 200 juga menyatakan dalam pemilu, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih. Apakah dari tim pro ada sanggahan atau tidak? Karena waktu masih tersisa 4 menit. Bagaimana tim pro? Ada, silakan. Kepentingan negara, alasan lain adalah untuk menjamin bahwa anggota TNI dan Polri selalu memprioritaskan kepentingan negara dan keamanan nasional di atas segala hal tanpa tergoda oleh kepentingan politik. Waktu masih tersisa 3 menit. Apakah ada tambahan dari tim pro? Ada, silakan. Yaitu keamanan. Dengan menghindari campur tangan anggota militer dan polisi dalam politik, dapat mengurangi resiko kudeta atau gangguan keamanan yang dapat timbul jika anggota TNI dan Polri memiliki keterlibatan politik yang kuat. Bagaimana tim kontra? Apakah ada sanggahan? Ada. Silakan. Di era pemerintahan Orde Baru, ABRI kerap menduduki jabatan-jabatan strategis seperti menteri, gubernur, bupati, dan anggota parlemen. Saat itu, rezim otoriter Soeharto melakukan polisitasi terhadap ABRI demi menyelenggarakan kekuasaannya. Di bawah Soeharto, ABRI mengontrol proses politik pergantian kekuasaan melalui pemilu. Di sini saya akan menguji keyakinan dari tim pro dan tim kontra. Menurut kalian, seberapa penting hak pilih itu? Dan mengapa WNI harus diberi hak pilih secara merata? Silakan dimulai dari tim kontra terlebih dahulu. Waktu dimulai dari sekarang. Bagaimana tim kontra? Bisa diulangi lagi pertanyaannya? Menurut kalian, seberapa penting hak pilih itu? Dan mengapa WNI harus diberi hak pilih secara merata? Silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari mbaknya. Kenapa WNI harus diberi hak pilih? Karena rakyat yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kuat tertinggi suatu negara. Rakyat pemerintahan eksekutif pun yang dipilih secara langsung oleh rakyat dan wakil-wakil rakyat di lembaga perwakilan rakyat. Cukup atau ada tambahan? Mungkin cukup. Bagaimana tim pro? Apa tanggapannya? Waktu terus berjalan. Silakan. Hak pilih di Indonesia sangat penting karena merupakan hak dasar dalam demokrasi. Pentingnya hak pilih terletak pada kemampuan warga negara Indonesia atau WNI untuk memilih pemimpin dan wakil mereka dalam pemerintahan, serta berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi negara dan masyarakat. Saya akan uji kembali. Di Indonesia, hak pilih sangat dibutuhkan, namun suara rakyat seringkali diabaikan. Bagaimana tanggapan Anda sebagai tim pro dan tim kontra? Apakah Anda setuju dengan statement tersebut atau tidak? Dimulai dari tim kontra, silakan.
Bagaimana tim kontra, setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Bisa menjelaskan apa asas Anda setuju dengan statement tersebut? Karena bagian dari warga negara yang juga punya hak pilih dan hak keadilan yang sama dihadapkan hukum atau juga pemerintahan. Apakah ada tambahan? Sudah. Cukup. Bagaimana tim pro? Apakah setuju atau tidak? Hak pilih selalu dibutuhkan, namun suara rakyat selalu diabaikan. Setuju atau tidak? Waktu terus berjalan. Baik, kami dari tim pro menyatakan tidak setuju karena semua netralis. Salah satu alasan utama adalah kepentingan negara. Alasan lain adalah untuk menjamin bahwa semua selalu memprioritaskan kepentingan negara dan keamanan nasional di atas segala hal tanpa tergoda oleh kepentingan politik. Bagaimana tim kontra, apakah setuju atau ada sanggahan? Tidak. Apakah dari tim pro ada tambahan untuk memperkuat argumennya? Silakan. Waktu terus berjalan. Silakan. Yaitu mencegah konflik kepentingan. Dengan membatasi hak pilih anggota TNI dan Polri, dapat menghindari potensi konflik kepentingan yang mungkin timbul jika mereka terlibat dalam proses politik. Cukup atau ada tambahan? Cukup. Baik teman-teman, selanjutnya adalah penyampaian kesimpulan dari tim pro dan tim kontra. Dimulai dari tim pro terlebih dahulu. Waktu penyampaian kesimpulan adalah 2 menit, dimulai dari sekarang. Silakan untuk tim pro. Untuk kesimpulan tidak ada waktu diskusi, jadi dimohon untuk langsung menyampaikan pendapatnya. Silakan. Bagaimana tim pro? Baik, kesimpulan dari tim pro adalah di pasal 200 juga mengamanatkan dalam pemilu anggota TNI dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih. Kami mengakhiri dengan mengingatkan bahwa pembatasan hak memilih untuk sebagian WNI adalah langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas politik dan netralitas institusi. Terima kasih. Selanjutnya dari Partai Es Tungkara, silakan untuk menyampaikan kesimpulan. Baik, kami dari tim kontra akan menyampaikan kesimpulan. TNI dan Polri tetap dapat turut adil, tapi sesuai bidangnya bisa bersinergi dengan Bawaslu, mengamankan keserangkaian kampanye, mengamankan proses pemilu saat berlangsung. TNI dan Polri tetap dapat mengikuti semarak dan serangkaian proses pemilihan umum. Terima kasih. Teman-teman, telah usai sesi debat dari kloter ke-10. Jangan lupa untuk vote partai mana yang menurut Anda layak maju ke babak semifinal. Apakah Partai Makarya sebagai tim pro atau Partai Es Tungkara sebagai tim kontra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.